Shalom, salam sejahtera bagi Manginang dan keluarga. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Dengarlah sabda Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah zaman Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat ini dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa bahagia kepada Tuhan ketika kita diberikan kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu adalah sesuatu yang perlu dan harus diwujudkan. Firman Tuhan hari ini bertemakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Saudaraku yang terkasih, kesejahteraan boleh menjadi bagian yang paradok dalam kehidupan kita saat ini. Karena kesejahteraan adalah sebuah tanggung jawab. Dan sebagian orang mengatakan kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah. Bukan kesejahteraan, bukan kewajiban yang harus kulakukan. Kesejahteraan menjadi sebuah tontonan. Dan banyak orang hanya menjadi penonton atau menjadi tukang kritik dalam mewujudkan kesejahteraan itu. Oleh karena itulah firman Tuhan mengajak kita dengan lebih tenang, lebih damai, untuk melihat kesejahteraan yang sesungguhnya, kesejahteraan yang melahirkan sebuah kekuatan, dan kekuatan dibangun dengan hal yang sederhana. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dituliskan oleh seorang nabi yang ditujukan kepada orang-orang di Yerusalem, di mana mereka adalah orang-orang yang terbuang. Mereka yang hidup di zaman keemasan dalam penyertaan Tuhan, dari pemanggilan Abraham sampai kemudian diwujudkan dengan pemanggilan Raja Daud. Raja Daud meneruskan kembali kepada anaknya Salomo. Dan kelanjutan itu dilanjutkan kembali kepada anaknya yang bernama Yerobeam dan Rehabeam.
naik turunnya atau fluktuasi dari kepimpinan itu melahirkan kesejahteraan, namun paradok dengan yang lain, di mana kesejahteraan itu hanya muncul pada kelompok atau orang-orang tertentu. Saudaraku yang terkasih, pernahkah engkau berpikir tentang kesejahteraan adalah sebuah tanggung jawab orang Kristiani? Kesejahteraan yang dimunculkan dengan perasaan senasib, seperasaan, dan sebuah tujuan bersama. Di mana orang berada, di situ dia harus mewujudkan. Namun paradok yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, ketika seorang yang disiksa, orang yang teraniaya, orang yang terbuang, dipanggil untuk menjadi pendoa, menjadi sahabat, menjadi relasi untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Orang-orang Israel yang dalam pembuangan mendapatkan panggilan untuk saling membantu, saling menguatkan. Yeremia bukan orang yang menghilangkan rasa empati terhadap orang tertindas. Namun bagaimana orang-orang yang tertindas dalam pengertian terbuang, yang mampu masih melakukan aktivitasnya, tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun melihat bagaimana pergumulan itu bukan hanya menjadi pergumulan pribadi. Bukan hanya memikirkan, aku belum bisa makan, aku belum bisa melakukan sesuatu. Namun panggilan kita ditetapkan menjadi sebuah panggilan menjadi orang yang merdeka dalam keterpenjaraan. Saudaraku yang terkasih, setiap orang harus memiliki sikap loyal, di mana mereka menampakkan sikap perilaku yang mengapresiasi kebaikan Tuhan, mengapresiasi bagaimana orang yang memimpin juga melihat adanya kelemahan dan kelebihan seorang pemimpin, dan menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita untuk mendoakannya. Berdoa bagi pemimpin adalah sebuah panggilan dalam firman Tuhan ini. Mendoakan dan percaya Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang memberkati dan memberikan pencerahan kepadanya. Namun dalam usaha meraih pembebasan dari keterpenjaraan itulah, umat diingatkan supaya tidak mudah terjebak dalam situasi yang dimana orang percaya memberikan solusi, memberikan jawaban, namun tidak menjawab. Banyak nabi-nabi palsu yang menawarkan tentang mari kita sembah Allah yang lain, mari kita cari jalan keluar untuk melakukan kesejahteraan, mari kita membuat sesuatu, bahkan bertanya kepada tukang tenung, bertanya dalam mimpi-mimpi orang Babel, pakai mereka harus keluar. Harapan itu adalah harapan palsu. Minggu ini kita mulai memasuki persiapan minggu pilkada, di mana orang-orang sudah mempersiapkan dirinya dan mungkin akan masuk dalam kontestasi politik dalam pemilihan itu. Setiap orang akan memainkan perannya dan setiap orang akan bertanggung jawab untuk pilihannya. Bagaimana peran orang Kristen dalam kehidupan berpolitik yang mesejahterakan kehidupan bersama? Mulailah dengan berlaku jujur. Mulailah dengan melihat bahwa pergumulan kita bukan hanya pergumulan pribadi, bukan hanya pergumulan kelompok, namun bagaimana itu menjadi pergumulan bersama. Dan gerejalah yang menawarkan sebuah panggilan suara Tuhan. Doakan pemimpinmu, dampingi dia, dan percayalah doamu didengarkan Tuhan. Dan kita mampu memberikan sesuatu yang sederhana namun tidak disederhanakan. Saudaraku yang terkasih, bulan depan gereja kita juga sedang mengadakan persiapan pemilihan pimpinan gereja kita. Utusan Tuhan untuk memimpin HKBP, untuk mendoakan HKBP
ke tahap yang lebih baik. HKBP akan mengadakan Sinode Godang pada tanggal 10 sampai tanggal 12. Dengan harapan setiap orang memainkan peran panggilan itu dengan berdoa. Ketika tangan tak mampu sampai, percayalah doamu sampai untuk mewujudkan bahwa pemimpin kita adalah pemimpin yang benar mendengar suara Tuhan dan memberikan harapan-harapan yang pasti dari suara Tuhan. Bagian yang terakhir, peran orang Kristen dalam kesejahteraan diwujudkan dengan konteks yang sederhana. Kesejahteraan adalah di mana kita merasa makmur, kita merasa berbagi sukacita. Kesejahteraan adalah sesuatu yang diusahakan. Setelah doamu sebagai usaha, kita pun dipanggil untuk bertindak. Tindakan kita adalah berikan tempat bagi pemerintah. Berikan mereka kesempatan untuk bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Berikan mereka kepercayaan untuk mereka semangat dan giat dalam bekerja. Berikan mereka dukungan. Pernahkah kita memberi dukungan di tengah-tengah keluarga untuk kesejahteraan keluarga itu? Ketika seorang bapak bekerja, seorang ibu siap untuk mendoakannya. Seorang bapak bekerja, seorang anak menjaga nama baik keluarganya. Ketika seorang memainkan perannya, baik itu bekerja, mencuci piring, sekolah, setiap orang melakukan tugasnya dan Allah juga melakukan tugasnya, kesejahteraan itu pun menjadi bagian milik kita bersama. Kesejahteraan dalam pemerintah adalah berikan tanggung jawab pajakmu. Bayar pajak NPWP-mu. Bayar yang menjadi tanggung jawab kita. Pajak kendaraan, pajak segalanya. Termasuk gereja kita juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah membayar pajak. Namun bagaimana tanggung jawab setiap orang untuk mewujudkan tanggung jawab gereja itu adalah keterlibatan setiap orang, setiap jemaat untuk bersyukur atas panggilan Tuhan. Bersama kita teguh, bercerai, kita runtuh. Kesejahteraan kita adalah mensejahterakan pemerintah. Dan kesejahteraan itu pun akan lahir dari orang-orang yang mau berjuang, dan perjuangan kita tidak akan pernah dinilai dari sesuatu yang salah atau yang gagal. Namun kesejahteraan adalah sesuatu yang diusahakan untuk menghargai martabat manusia, dan setiap orang pun akan menghadapi realitas sesungguhnya dan menjadi sebuah problem di mana setiap orang harus memainkan peran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, budaya, kerukunan umat beragama, bahkan aspek-aspek yang menyatukan kehidupan manusia pun harus berlandaskan pada aturan bersama. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saudaraku yang terkasih, setiap orang akan memainkan setiap tanggung jawab itu. Namun bagaimana kita tetap menilai bahwa apa yang kita lakukan bisa mensejahterakan atau tidak? Namun jawabnya adalah kita boleh bekerja, kita boleh melakukan sesuatu. Namun hasil dari akhir usaha yang kita lakukan adalah kita tetap berpengharapan bahwa rancangan kita tidak sama dengan rancangan Tuhan. Namun setiap orang yang merancang, baiklah ia tunduk, takut, dan percaya bahwa Tuhan memberkatinya. Saudaraku yang terkasih, apakah engkau merindukan kesejahteraan? Apakah engkau merindukan berkat Tuhan?
Ingat dan percayalah, tidak akan pernah sia-sia kebaikanmu melakukan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga kerajaan Allah. Kebaikanmu tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena menghadapi apapun, menghadapi situasi sulit pun, Allah menempatkanmu di mana engkau dibuang, disitulah Allah menuntutmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika orang Kristen menjadi cahaya-cahaya yang kecil, namun mereka di tempatnya masing-masing, tempat yang sama juga akan disinari oleh firman Tuhan. Dan tempat itu akan mendapatkan sinar terang, harapan yang terang, dan sebuah kesempatan untuk menatap. Tak akan pernah sia-sia kebaikan dan ketulusan hatimu. Mari saling merangkul, saling menguatkan, dan saling berdoa. Sebagaimana rencana gereja kita juga rapat jemaat tanggal 29 akhir bulan ini. Kita dipanggil untuk saling membantu, saling mendengarkan, saling introspeksi dalam evaluasi, dan merefleksikan jiwa yang bertuhan dengan takut dan percaya Tuhan memberkatimu. Selamat merayakan kebaikan Tuhan, selamat menjadi orang yang mensejahterakan, dan jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu, dan jangan pernah bersifat individualistis, hanya memikirkan pergumulanku, karena pergumulanmu, pergumulanku, pergumulan banyak orang sama. Hanya kita lupa untuk mensejahterakan kehidupan bersama, niscaya Allah pun mensejahterakan kehidupan kita bersama-sama di gereja ini, masyarakat sekitar, pemerintah. Tuhan yang berkuasa. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa pergumulan kami hari ini adalah pergumulan yang pribadi. Namun ketika kami mendengar pergumulan itu menjadi pergumulan yang bersama, kami tahu Tuhan mendengarkan keluhan kami. Namun biarlah gereja boleh saling merangkul, saling mendoakan dan saling menghidupi. Dan peran setiap orang adalah menjadi panggilan yang Tuhan titipkan dimanapun dia berada. Sukacita, duka cita, maupun ratapan mengingatkan kami segala sesuatu hanya terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap penderitaan yang boleh terjadi, dan harapan palsu yang boleh kami dengar, menjadi sebuah cambukan untuk kami mendengar suara Tuhan. Dan pengharapan yang dari Tuhanlah adalah pengharapan yang sejati, dan pengharapan itu adalah benar. Dan kami pun dikuatkan untuk boleh bersaksi dalam pergumulan, dalam ratapan, dan kami dimenangkan bahwa kelak kami menemukan harapan itu. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah di pusat sampai tingkat desa, dan kami boleh saling merajut kemenangan itu dalam rasa takut dan percaya kepada Tuhan. Terpujilah Kristus yang memberkati gerejamu, memberkati setiap orang, memberkati setiap ketulusan dan kebaikan. Amin.